Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti bahwa kita harus sering mendengar firman supaya iman kita selalu di-upgrade. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Secara khusus saya akan baca ayat 30 dan ayatnya yang ke-31. Firman-Nya berkata demikian. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya menasihati kita, perbuatlah demikian seperti yang kamu kehendaki. Artinya bahwa seperti yang kita kehendaki, seperti itulah yang kita perbuat bagi sesama. Seperti yang tidak kita kehendaki, seperti itulah yang kita tidak boleh perbuat bagi sesama kita. Dengan bahasa yang lain, kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang. Kalau kita ingin dihargai, hendaknya kita mau menghargai orang lain. Sebaliknya kalau kita tidak ingin dikhianati, ya jangan mengkhianati. Kalau kita tidak dihina, ya jangan menghina. Kalau kita tidak ingin ditipu, ya jangan menipu. Itulah yang dimaksud oleh Yesus dalam ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini Yesus meringkaskan hukum Taurat, hukum kasih itu dengan satu hukum. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Seringkali yang terjadi dalam realita hidup sehari-hari, kita tidak ingin ditipu, tapi justru kita banyak menipu. Kita tidak ingin dihina, tapi justru kita banyak menghina. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, tapi sebaliknya kita terus belajar, kita terus berusaha supaya perbuatlah demikian seperti yang kamu kehendaki. Jadi apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, itu jugalah yang kita usahakan perbuat atau lakukan kepada sesama kita. Karena perbuatlah demikian seperti yang kamu kehendaki, makanya ada dua hal penting yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam ayat 32 sampai 33, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita belajar mengasihi sesama kita tanpa pamrih. Kita harus mengasihi sesama kita tanpa memandang siapa dia ataupun apapun dia. Jadi ketika kita mengasihi sesama, kita harus belajar mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Jangan mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus berkata, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang berdosa adalah mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada mereka, mengasihi musuh mereka. Itu sesuatu yang sukar untuk mereka buat. Nah, karena kita dituntut seperti yang kamu kehendaki, seperti itu yang harus kita perbuat, maka kita belajar mengasihi sesama kita tanpa pamrih, tanpa memandang siapa dia, apa dia, dan bagaimanapun dia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena kita pun menghendakinya seperti itu. Kita pun meminta supaya orang lain pun berbuat kepada kita seperti itu.
Karena itu kita juga berusaha untuk melakukannya kepada sesama kita, yaitu mengasihi sesama tanpa pamrih, mengasihi sesama tanpa pandang bulu, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena kita harus perbuat demikian seperti yang kamu kehendaki. Supaya orang perbuat kepada kita, maka kita belajar menjadi orang yang murah hati. Kita senang kalau kita melihat orang murah hati. Kita senang kalau orang lain bermurah hati kepada kita. Maka kita pun berusaha sebaliknya untuk bermurah hati kepada sesama kita. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sama seperti Bapa kita di sorga adalah murah hati, sama seperti Yesus Kristus yang adalah junjungan kita, sanjungan kita, pujaan kita, murah hati. Kita pun sebagai pengikut-pengikutnya belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Murah hati itu seperti apa? Suka menolong orang, suka membantu sesama. Itu orang yang murah hati. Dan ingat, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi ketika kita bermurah hati kepada sesama, sesungguhnya kita sedang berinvestasi. Kalau kita investasi dalam dunia bisnis ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Tapi kalau kita investasi dalam dunia kemanusiaan dengan bermurah hati kepada sesama kita, dengan membantu mereka, menolong mereka, saya percaya ini investasi yang dijamin menguntungkan, tidak akan pernah rugi. Jadi mari kita belajar supaya kita tidak hanya berinvestasi dalam dunia bisnis, tapi sudah waktunya dan saatnya juga untuk kita berorientasi investasi dalam dunia kemanusiaan dengan cara kita murah hati, suka membantu orang, suka menolong orang. Karena membantu sesama berarti kita sedang menanam, dan kalau kita sedang menanam, suatu waktu kita akan menuai. Firman Allah berkata, jangan sesat, sebab Allah tidak ingin dipermainkan apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Jadi kita belajar untuk terus menanam kebaikan, untuk kita berbuat kebaikan, untuk selalu bermurah hati kepada sesama kita. Maka pada waktunya dan pada saatnya, saudara dan saya akan menuai apa yang kita tanam. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami, perbuatlah demikian seperti yang kamu kehendaki. Ajar kami dan tolong kami untuk kami mengasihi sesama kami tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Ajar kami juga untuk menjadi orang yang murah hati, seperti Bapa kami murah hati, seperti Tuhan kami Yesus Kristus itu murah hati. Tolonglah kami juga supaya jadi orang yang murah hati, suka membantu, suka menolong sesama, dan kami percaya apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.